saya dari Planetarium Jakarta bawa perlengkapan teleskop dan mini planetarium. Fungsinya apa? Teleskop ini untuk melihat objek-objek lain. Main kaca pembesar, terus diarahkan ke kertas, ada sinar matahari, kertasnya kebakar. Enggak pernah. Oh, nanti minta dicoba sama bapak ibu gurunya ya. Enggak kebakar. Oh, berarti titiknya kurang tajam. Jadi cahaya matahari itu harus mencapai titik terkecilnya, itu namanya titik fokus. Jadi lens itu dia cembung, lensa cembung. Nanti cahaya matahari itu ditampung ke satu titik. Satu titik itu namanya titik fokus. Nah sama, ini juga punya titik fokus. Kalau lensa cembung paling hanya beberapa mili. Kalau ini 1 meter titik fokusnya. Pernah pakai penggaris? Iya, penggaris. Ada garis-garisnya kan, angka 1 cm, 2, ada skala-skala kecil itu ya, itu skala milimeter namanya kalau yang kecil. Itu untuk mengukur panjang. Nah, terus ingat ya, kalau di sini ada yang pakai lensa, ada yang pakai cermin, ada yang bentuknya piringan. Jadi teleskop itu tergantung panjang gelombang yang mau kita amati. Semua pada bisa lihat di sini ya? Bisa melihat warna-warni? Ada yang buta warna? Oke. Jadi dengerin lagi. Warna-warni yang kita lihat ini semuanya berasal dari cahaya matahari. Bayangkan matahari tiba-tiba nggak bercahaya, ada nggak kelihatan warna-warni? Enggak ya, Nah, misalnya kita disinarin pakai lampu yang warna merah, itu kita semuanya akan terlihat berwarna merah. Tapi benda-benda ini sebenarnya dia memantulkan setiap warna yang unik. Matahari itu seperti warna pelangi, benda ini akan menerima warna-warna yang dia miliki. Makanya dipantulkan jadi warna-warni. Oke. Nah, warna-warni ini kita sebut sebagai cahaya tampak. Jadi atmosfer bumi kita punya atmosfer yang memblok sebagian cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu sebenarnya macam-macam. Ada infrared, ungu, ada sinar X. Pernah dengar ronsen, alat ronsen? Yang kalau make nanti tulangnya di scan kelihatan tulangnya. Itu matahari menghasilkan itu. Nah, untungnya bumi kita punya atmosfer, sinar X itu ditahan. Bayangkan kalau tiap hari kita kehujanan sinar X, nggak ada yang hidup. Karena kanker, kita semuanya pasti meninggoy istilahnya. Kalau di game ya, meninggoy atau meninggal. Nah, yang lewat hanya 2, tadi cahaya tampak, satu lagi gelombang radio. Ada nggak main handphone di sini? Nggak ada, pasti semuanya main handphone ya. Nah, handphone ini dapat sinyal internet itu dilewatkan atmosfer bumi kita karena ada satelit di sana. Nah, kalau misalnya sinyal itu diblok oleh atmosfer kita nggak bisa pakai handphone atau pakai internetan sekarang. Oke ya, sambil nunggu mataharinya kelihatan. Jadi matahari kita itu adalah objek langit yang kita kenal sebagai sebuah bintang. Jadi matahari objek langit apa? Bintang, karena dia bercahaya sendiri. Di langit itu macam-macam objeknya. Ada bintang, ada planet, ada satelit dari yang planet itu, ada planet kerdil, planet kecil, macam-macam. Coba saya tanya, di tata surya kita planet jumlahnya ada berapa?
8. Pada hafal semua ya. Coba kalau yang paling dekat matahari namanya apa? Berikutnya, yang paling jauh dari matahari, Neptunus. Kena waktu 24 jam ya. Nah itu hasil dari hitung-hitungan orang astronomi, dari pergerakan benda-benda di langit menggunakan acuan tertentu. Misalnya kalau puasa, acuannya apa kalau puasa? Hah? Pakai apa? Pakai bulan, namanya hilal. Jadi bulan itu waktu mengelilingi bumi kita lihat di langit. Dari purnama ke purnama berikutnya butuh waktu 29,5 hari, atau dari sabit yang paling tipis ke sabit yang paling tipis lagi 29,5 hari. Itu yang kita sebut hilal. Nah, hilal itu kalau misalnya kita amati matahari, karena kan si bulan mengelilingi bumi, jadi nanti begitu mataharinya tenggelam, hilalnya posisinya sudah ada di atas matahari. Makanya kalau ngamat hilal itu maghrib. Nah, pergantian waktu di kita yang muslim menggunakan kalender pergerakan bulan, namanya kalender hijriah kita sebut, atau komariah. Kalau yang waktunya dari bulan Januari sampai Desember itu berdasarkan pergerakan matahari. Jadi adik-adik misalnya kalau kita amatin matahari nih tiap hari ya, bangun tidur sebelum berangkat sekolah misalnya di arah timur ada pohon. Nah, nanti matahari munculnya akan bergerak di sekitar pohon itu. Misalnya titik timurnya pas ada pohonnya gitu. Nanti matahari akan jalan-jalan dalam tahun. Nah, pergerakan itulah yang dihitung nanti jadi kalender matahari atau samsia. Nah, matahari muncul di titik timur setahun cuma 2 kali. Pada tanggal 21, 22 atau 23 Maret dan September. Nanti dari Maret, kalau Desember titik terjauhnya dari titik timur dihitung dengan busur derajat sampai tanggal 22 Desember ada di arah selatan 23,5 derajat. Desember, Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, ya, Maret, April, Mei, Juni, nanti Juni titik terjauhnya. Jadi dalam 1 tahun tuh bolak-balik matahari jalannya, ya. Nah, kalau kita lihat matahari dengan menggunakan mata biasa pasti silo ya. Pernah main kaca pembesar di sini? Lup atau lup surya karat, namanya apa istilahnya? Surya? Ya, saya lupa. Saya tahunya kaca pembesar atau lup gitu. Nah, pernah diarahin ke matahari terus ada kertas di bawah sampai titik fokus tertentu nanti kertasnya gosong. Nah, ini teleskop juga sama seperti itu. Teleskop lupnya lebih besar diameternya dan lebih presisi. Makanya kalau adik-adik punya kekeran atau binokuler atau punya teropong bintang, ini harus dilengkapi filter ya, filter matahari. Nggak boleh nggak pakai ini. Jerawat matahari atau namanya sunspot. Dan kakaknya enggak, itu sebenarnya kayak tornado lokal kalau di sana. Jadi matahari itu matinya masih lama dengan hitungan matematika sekitar 4,5 miliar tahun. Ini kita hitung matahari menghasilkan energi, energinya itu konstan, dihitung-hitung untuk mati nanti sekitar 4,5 miliar tahun. Ya. Besok puasa Kamis. Ini sampai 3 biru dan sebagainya. Warna yang kita lihat itu menunjukkan seberapa panas. Dia itu mataharinya. Gak mungkin. Matahari yang lain, Bu. Boleh gak, Bu? Kan benda langit yang kelihatan pada siang hari kan matahari. Matahari dong. Matahari dong. Coba tanya dong. Ada lagi, tanya. Sebenarnya bulan juga kelihatan tergantung posisinya ya. Jadi kalau usia bulan misalnya sudah mendekati yang fase separuh atau sebelum purnama atau setelahnya, itu bisa kelihatan di siang hari. Cuma kita lihat langsung karena ada awan yang menghalanginya kayaknya enggak.
Ada yang sadar nggak sekarang bulan fasanya apa? Bulat Pak, bulat. Tanggal 28 nanti hilal. Sekarang sudah 19. Di cembung akhir ya? Nah, 9 hari lagi kan? Iya. Iya, cembung akhir. Kan kemarin baru ini susah Iya, betul. Patokan itu. Kenapa? Lihat Saturnus bisa. Jadi mesti malam. Yang hari nggak bisa karena ini bayangkan gini. Ada kunang-kunang. Terus di siang hari kelihatan nggak kunang-kunangnya? Nah, enggak, itu jawabannya. Jadi Saturnus itu seperti kunang-kunang dibandingkan dengan matahari cahayanya. Turun ala nur gitu. Sudah setengah. Kayak di atas cahaya gitu. Oke. Oke, silakan lanjut. Yang di dalam udah oh, konfirmasi. Kita marhabanan. Keren banget. Kelihatan nggak? Berapa? 4 matahari. Jangan tuh merem juga di merem ya. Ya kan? Ayo yang belum lagi lanjut. Udah semua. Oh, salah. Boleh lihat lagi nggak? Diri dulu di sini. Kalau udah selesai, oh itu lagi ada awan. Ini kayak antri sembako ya? Oh enggak.